Shalom. Ini Joy, Bri, dan saya Selisa dari Grace Church Puchong. Ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru kepada jemaat-jemaat di BM Central City Kota Samarahan, dan kami akan membawakan satu lagu dan kami harap semoga kita semua diberkati. Amin. Dalam terang yang ilahi, Raja damai telah lahir, genap rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus, datang ke dunia sebagai jawaban. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Al-Masih yang Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal, terima kehidupan yang kekal. Haleluya, terima kasih, semoga diberkati. Amin. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Wow, wow, wow. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough. So have yourself a merry little Christmas now. And have yourself a merry little Christmas now. Berserah padamu, menghadap tatapmu. Ku
bawa diriku sujud di kakimu, darahmu tercurah menebus dosaku. Kau pandangku berharga, Kau panggil namaku, kerana begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Kau kurniakan anakmu untuk mati bagi diriku, supaya setiap orang percaya dan tak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal selamanya. Oh Yesusku, la 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 la. Kasih-Mu melimpah, sucikan diriku. Kau pandangku mulia, memanggilku anakmu, kerana begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Kau kurniakan anakmu untuk mati bagi diriku, supaya setiap orang percaya dan tak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal selamanya. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Oh, na 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 na, yeah. Na 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 na. Terima kasih Tuhan. Oh, kerana begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Kau kurniakan anakmu untuk mati bagi diriku, supaya setiap orang percaya dan tak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal selamanya. Oh Yesusku,
Yes, Lord, oh Yesus. Salam dan selamat menyambut hari Christmas. Dan saya ingin ucapkan selamat beribadah kepada kita semua yang hadir dimanapun kita berada. Kiranya perayaan Christmas tahun ini menjadi satu perayaan yang bermakna dan diberkati. Daripada BM Central City, saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari Christmas kepada jemaah sekalian. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, renungan Christmas kita pada tahun ini bertemakan yaitu hadiah terindah. Lukas pasal 2 ayat 10 berkata, tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, aku membawa kepadamu berita baik. Katakan sama-sama, berita baik, yang akan memberikan sukacita besar kepada seluruh umat. Katakan sukacita besar kepada seluruh umat. Berita kesukaan besar tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, di Bethlehem ini disampaikan oleh malaikat kepada para gembala di padang di Bethlehem. Jadi berita ini berkumandang di seluruh dunia sekarang ini. Meskipun Tuhan Yesus tidak memerintahkan perayaan ini dijadikan satu tradisi, namun perayaan ini dirayakan di pelosok dunia. Okay. Jadi perayaan ini juga menjadi kesempatan kepada orang percaya untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir ialah Mesias ataupun Juru Selamat dunia. Ketika kita bersama dengan teman-teman, saudara mara kita merayakan Natal tahun ini, ingat bahwa kita memberitakan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Yesus Kristus adalah Raja Damai yang akan datang kembali menjadi Raja di dunia ini. Tidak akan ada damai sejahtera di antara negara-negara dan suku-suku di dunia ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Inilah hadiah yang Allah berikan kepada dunia, yaitu Juru Selamat. Pada pagi ini, sempena perayaan Natal tahun ini, saya akan membawakan satu tema, yaitu hadiah terindah. Apakah yang hadiah terindah yang kita boleh rayakan sempena perayaan Natal tahun ini? Hadiah yang pertama adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sejak zaman Adam dan Hawa, dan kemungkinan jauh sebelum itu, Allah memiliki rancangan untuk menebus manusia, menebus umatnya. Dikatakan pada waktu yang tepat, Bapa mengirimkan hadiah yang pertamanya, yaitu the first gift kepada kita, yaitu putranya Yesus. Yesus melangkah keluar dari surga yang kudus dan masuk ke dunia ini yang penuh dengan dosa melalui kelahirannya di palungan, di kandang yang hina, di kandang yang kotor itu. Inilah hadiah yang terindah Allah berikan kepada kita. Seperti mana Lukas pasal 2 ayat 11 berkata, pada malam ini di kota Daud telah lahir seorang juru selamat bagimu,
yaitu Kristus Tuhan. Saudara-saudari, 30 tahun kemudian setelah Yesus dilahirkan di kota kecil Nazaret, dia menerima pesan daripada Allah Bapanya. Dia melayani di jalan-jalan bersama-sama dengan kelompok-kelompok orang yang biasanya dijauhi oleh masyarakat. Dan selama dia bersama-sama dengan orang-orang ini, dia mengubah sejarah dunia dan membuatkan kasih Allah itu terbukti kepada ratusan orang. Dialah juru selamat yang menyelamatkan orang lain daripada kesusahan, penindasan. Namanya The Savior, yaitu juru selamat. Hadiah yang terbesar Allah berikan kepada kita. Okay. Saudara-saudari, kita puji Tuhan, kita dapat memiliki Yesus. Dia adalah juru selamat pribadi kita. Sehingga hari ini tidak ada seorang pun selain Yesus yang diakui oleh mana-mana orang dan dipercayai sebagai juru selamat. Tidak ada. Okay. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, kata firman Tuhan ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada Allah, kepada manusia, yang olehnya kita diselamatkan. Dan kita patut bersyukur, saudara-saudari, karena kita memiliki Yesus Kristus. Dan Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah pemberian Allah yang terindah, supaya kita yang hina diangkat martabat kita, supaya kita yang berdosa dikuduskan. Inilah hadiah yang luar biasa kita boleh raikan sempena tahun ini ketika kita merayakan Krismas. Ketika kita merayakan Krismas, ingat, hadiah yang terindah adalah Yesus itu sendiri yang diberikan oleh Bapanya. Datang ke dunia, lahir di palungan, menderita dan mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Hadiah yang pertama yaitu Yesus Kristus sendiri. Hadiah yang terindah. Hadiah yang terindah yang kedua yaitu melalui Yesus, melalui pengorbanannya di kayu salib, Allah memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Selama 3 tahun pelayanannya di bumi, jadi Allah memberikan pemberian yang kedua ini, yaitu kehidupan kekal kepada kita. Dia mati di kayu salib dan kematiannya adalah kemenangannya di ke atas kubur, dan kita diberi karunia, yaitu persekutuan kekal dengan Bapa. Sehingga kita tidak lagi terpisah dari Bapa surgawi, melainkan diangkat di dalam surga kerajaan Allah. Puji Tuhan, hadiah yang kedua adalah kehidupan kekal, everlasting life. Galatia pasal 4 ayat 4 berkata, tetapi apabila sampai waktunya, Allah telah menghantar anaknya yang dilahirkan melalui seorang perempuan di bawah hukum Taurat untuk menebus mereka yang di bawah hukum itu, supaya kita mendapat hak sepenuh sebagai anak. Inilah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Hak sepenuhnya sebagai anak. Alkitab mengajarkan mengenai kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu adalah anugerah Allah yang datang hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan anugerah itu dikontraskan dengan maut. Maut yang merupakan akibat daripada dosa. Kesan daripada dosa. Jadi anugerah kehidupan kekal ini diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus saja.
yang dirinya adalah kebangkitan dan hidup. Karena kehidupan kekal tersebut, maka yang dimaksudkan adalah kehidupan yang berlanjutan terus-menerus. Bukan dari tahun ke tahun, tetapi terus-menerus. Saya boleh katakan ketika kita mati pun nanti, dikuburkan dan kita sendiri juga akan mengalami kehidupan kekal itu. Jadi kita tidak perlu menunggu untuk hidup kekal. Saudara-saudari, kita tidak perlu tunggu untuk hidup kekal itu. Karena kehidupan kekal itu bukan satu yang dimulai ketika kita mati. Boleh jadi hari ini dan seterusnya. Sebaliknya, kehidupan kekal dimulai ketika seseorang itu menerima Yesus dan beriman kepada Dia. Dan kita adalah milik Dia sekarang. Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, jika engkau percaya kepada anak, maka engkau beroleh hidup yang kekal. Jika engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, jika engkau memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, hari ini juga engkau memiliki kehidupan kekal. Artinya kita beroleh hidup yang kekal. Bentuknya sekarang dan juga bentuknya akan datang. Puji Tuhan, hadiah yang kedua yang Allah berikan yaitu kehidupan kekal melalui Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 dan 12 berkata, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam siapa? Di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, barang siapa yang memiliki anak, memiliki kehidupan kekal. Puji Tuhan. Barang siapa yang tidak memiliki anak, dia juga tidak memiliki hidup. Puji Tuhan. Hadiah terindah yang pertama yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan hadiah yang kedua yaitu kehidupan kekal melalui Yesus. Ketika saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya beroleh kehidupan kekal. Hadiah terindah yang ketiga yang kita rayakan melalui perayaan Krismas tahun ini adalah yaitu perjanjian baru ataupun New Covenant. Melalui darah Kristus yang tertumpah bagi kita. New Covenant adalah janji yang telah dibuat oleh Allah kepada umat manusia yang dinyatakan yang menyatakan bahwa Ia akan menghapus dosa dan memulihkan persekutuan dengan mereka yang hatinya tertuju kepada dirinya. Yesus Kristus adalah sang pengantara ataupun mediator perjanjian baru ataupun New Covenant. Dan kematian Yesus di kayu salib adalah asas bagi perjanjian itu. Jadi New Covenant ini telah dinubuatkan ketika perjanjian lama masih berlaku. Nabi Musa, Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, semuanya bernubuat tentang New Covenant ini ataupun perjanjian baru. Old Covenant ataupun perjanjian lama yang telah ditetapkan Allah dengan umatnya mensyaratkan ataupun menyaratkan ketaatan yang ketat terhadap hukum Musa. Harus buat ini, harus buat itu. Oleh karena upah dosa adalah maut, menurut Roma pasal 6 ayat 23, hukum itu menyaratkan setiap orang Israel, setiap daripada suku Israel, adanya pengorbanan bagi penebusan dosa ataupun kesalahan yang dilakukan tiap-tiap hari. Ada syarat-syarat yang ketat harus dibuat untuk membuktikan bahwa dia tidak lagi tertakluk kepada kehukuman. Puji Tuhan, saudara-saudari. Natal itu
memberitahukan kita bahwa ada hadiah yang terindah Allah berikan, yaitu New Covenant, perjanjian baru di dalam Yesus. Ketika saya dan saudara-saudari dalam Yesus, kita sudah tidak lagi perlu mengikut perjanjian lama itu ataupun Old Covenant itu dengan tekun, melainkan di bawah kasih karunia Allah yang membenarkan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hadiah yang ketiga, hadiah yang terindah yang ketiga yang Allah berikan yaitu New Covenant. Katakan sama-sama, New Covenant. Okay. Perjanjian lama telah memenuhi tujuannya dan telah digantikan dengan perjanjian yang lebih kuat lagi, yaitu New Covenant. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 22 berkata, tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Katakan sama-sama, jauh lebih agung. Karena dia di sini adalah Yesus Kristus, menjadi pengantara kita dari perjanjian yang lebih mulia, yang diasaskan atas janji yang lebih tinggi. Puji Tuhan. Hadiah terindah yang ketiga yang Allah berikan melalui Yesus adalah New Covenant. Okay. Inilah hadiah yang terindah yang kita boleh rayakan. Haleluya, haleluya. Saya berharap kita dapat merayakan hari Natal tahun ini dengan satu sukacita, dengan satu pemikiran bahwa Allah telah memberikan hadiah yang terindah kepada umat manusia. Barang siapa yang menerima hadiah itu, Yesus itu, mendapat kehidupan kekal. Jadi saudara-saudari, mari kita rayakan Natal Christmas tahun ini dengan penuh sukacita. Mengingat kembali bahwa kasih Allah yang luar biasa melalui Yesus diberikan kepada kita, yang lahir ke dunia bersama-sama dengan manusia, mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit, dan naik ke surga, dan satu hari nanti akan datang kembali. Saudara-saudari, pertanyaan untuk kita pada hari ini ataupun cabaran untuk kita pada hari ini, Yesus telah lahir ke dunia menjadi juru selamat dan penebus kita, dan kita rayakan pada hari ini. Dia sudah mengorbankan nyawanya demi saya dan saudara, sehingga kita bebas. Katakan sama-sama, bebas. Aku bebas, kamu bebas. Bebas dari apa? Dari hukuman kekal, dari neraka itu, dan sekarang menerima sukacita besar di surga. Pertanyaan untuk kita, apakah kita hendak menolak kesempatan yang dikurniakannya kepada kita? Apakah kita memandang rendah pengorbanan Yesus bagi kita? Apakah kita tetap memilih untuk hidup dalam tawanan dosa ataupun tawanan iblis? Terimalah keselamatan itu. Terimalah keselamatan itu. Hargailah pengorbanan Yesus bagi saya dan kita semua. Puji Tuhan, hadiah yang terindah Tuhan berikan kepada kita, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Maukah engkau memiliki Yesus? Maukah engkau memiliki kehidupan kekal yang hanya ada dalam Yesus? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Saudara-saudari, jika Anda mendengarkan pada pagi ini, dan pada hari ini juga ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini, jika Anda ingin menerima Tuhan Yesus sempena perayaan Natal tahun ini, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari berdoa dalam hatimu. Dimanapun kita berada, berdoalah begini. Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Datanglah ke dalam hatiku. Biarlah Engkau yang menjadi Raja, menjadi Tuhan atas hidupku. Roh Kudus, tolong aku menjalani kehidupan ini
Dan biarlah hidupku semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Kristus setiap hari. Berikan hamba-Mu kekuatan untuk menjalani kehidupan ini. Jauhkan daripada cobaan, jauhkan daripada dosa. Dan biarlah hidup ini berjalan terus dalam terang Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Selamat hari Natal. Merry Christmas. God bless you. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A trail of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. And in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raising, let all within us praise His holy name.
seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sungguh indah, sungguh indah. Gita syurga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita syurga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan
mountains that Jesus Christ is born. While shepherds keep their watching over silent flocks by night, behold, throughout the heavens there shone a holy light. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed our Savior's birth. Go, go, tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountains that Jesus Christ is born. Aram pada sebelah dunia, tahu di rumah, tahu di tanah. Aram pada sebelah dunia, ke penebus ada. Sidak berumban giga, endur Jesus ada. Tama belangkau capi, nyembah Allah Ta'ala. Jesus Raja besar, udahnya dimensia, dekat nebus kita, muka jalai surga. Pada sebelah dunia, tahu di rumah, tahu di tanah. Pada sebelah dunia,